Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun jumpa kembali kita bersama Laksamana Bangsawan dalam broadcast yang sudah lama tidak mengudara. Kita kali ini mengudara dengan isu terbaru atau isu terhangat tentang Pemda Kabupaten Lampung Utara akhirnya mengembalikan 73 pejabat eselon 3 dan 4 ke jabatan Lampung karena jabatan yang dipromosikan untuk jabatan mereka yang baru melanggar aturan. Nah, ini menarik untuk kita diskusikan atau untuk kita dengarkan bersama-sama. Bahwasanya ke-73 pejabat tersebut harus kembali kepada jabatan mereka yang lama. Nah, ini kan merupakan suatu dilema atau suatu kalau saya sampaikan di sini suatu yang melanggar bukan hanya hukum, tapi melanggar etika, kemudian melanggar administrasi, termasuk kerugian keuangan yang ada di dalamnya. Dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab dengan adanya pelanggaran hukum, pelanggaran etika, pelanggaran yang mengakibatkan keuangan negara dirugikan, dan bagaimana dengan hal-hal tentang kebijakan yang telah mereka ambil, terutama bagi mereka yang menjadi camat ataupun mereka yang menjadi lurah. Nah, akibat kebijakan yang sudah mereka ambil itu, tentunya kebijakan itu tidak berlaku karena mereka jabatannya pun tidak sah. Ini menarik untuk kita diskusikan. Kita perlu pendapat para ahli hukum, ahli tata negara, ahli administrasi, ahli manajemen kepemimpinan. Nah, untuk itu silakan yang mau komen, kita tunggu komennya bersama saya di YouTube saya. Dan yang pasti akibat daripada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemkab Lampung Utara melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2. Kemudian mereka tidak mengindahkan Surat Mendagri Nomor 100.2.1.3 garis miring SJ tanggal 17 April 2024. Ya, isinya nanti kalian cari sendirilah informasinya mengenai hal tersebut. Akan tetapi yang perlu kita sampaikan di sini bahwasanya harus ada pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini. Ini keputusan menyangkut orang banyak, menyangkut nama baik Kabupaten Lampung Utara. Tentunya, kenapa kebijakan ini bisa dikeluarkan? Melalui dasar pertimbangan hukum, melalui dasar masukan-masukan dari pejabat yang berwenang. Termasuk di situ terutama BKD. Konsekuensinya harus diterima. Tentu harus ada hukuman dalam hal ini. Hukuman administrasi atau hukuman jabatan. Bahkan mungkin hukumannya ini cukup berat. Bisa sanksi sosial dari masyarakat. Sanksi sosialnya amat berat kalau kita lakukan hukuman terhadap sanksi sosial tersebut. Saya mantan ketua forum kewaspadaan dini masyarakat Lampung Utara melihat hal ini tidak sesederhana yang kita lihat. Akibat daripada kebijakan sini, tahun ini kita tahun politik, bisa berimbas kepada politik. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu dan dikembalikannya jabatan tersebut melanggar aturan, ini membawa imbas kepada mereka yang nanti akan terlibat dalam urusan politik. Nah, feeling saya atau asumsi saya atau ramalan saya ke depan, jika ini tidak cepat diantisipasi, ini akan terjadi kekacauan atau keributan politik, bisa merugikan calon, bisa juga menguntungkan calon yang lain, dan bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang sengaja mencari kerusuhan agar Lampung Utara tidak bersih dan wibawanya berkurang, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, konsekuensi yang saya sampaikan tadi harus dilaksanakan dan harus dikerjakan oleh pejabat yang berwenang sekarang, terutama bupati dalam hal ini. Bupati PJ yang sekarang
ini mana orang-orang yang bersalah, mana orang-orang yang telah melakukan kebijakan-kebijakan atau mengeluarkan kebijakan ini hasil dari pendapat mereka, cepat singkirkan. Mutasi mereka, nonjobkanlah bila perlu, kata bahasa kasarnya kan. Karena kita ingat pada tahun 2019 hampir semirip dengan persoalan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Lampung Utara yang pada saat itu dijabat oleh Pak Widodo, kalau nggak salah waktu itu kan, Dr. Widodo. Nah, dia pun melakukan pelanggaran administrasi, pelanggaran hukum, melantik pejabat yang seharusnya dia tidak melantiknya pada saat itu. Pada hari itu juga keluar surat dari Menteri Dalam Negeri memberhentikan dia sebagai pejabat Bupati Lampung Utara. Pada saat itu dia pejabat Bupati Lampung Utara sebagai wakil bupati dan menjadi pejabat bupati karena waktu itu bupatinya nyalon sebagai nyalon untuk menjadi bupati untuk periode yang kedua kalinya. Nah, ini harus dilakukan juga seperti itu. Saya sampaikan kenapa harus dilakukan seperti itu bagi mereka yang melakukan atau terjadi pelanggaran hal-hal tersebut, bahwasanya langsung ambil sikap. Pak Bupati harus ambil sikap, Pak Bupati pun harus memberikan sanksi kepada mereka bahwasanya ini akibat dari kesalahan kalian yang menyalahi administrasi yang berakibatkan pada hukum, akhirnya kebijakan yang telah diambil dibatalkan atau dianulir. Nah, komentar kalian silahkan, itu komentar saya, pandangan saya, dan saya berharap Lampung Utara harus profesional, harus diisi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang mumpuni, bukan diisi oleh orang-orang yang asal bapak senang melakukannya, tapi mereka tak tahunya hanya akan menjerumuskan pimpinan-pimpinan mereka sendiri. Salam sayang selalu dengan Lampung Utara. Laksamana.